Pernahkah kalian mencuci pakaian yang berbau tanah makam? Coba bayangkan, kalian sendirian, tengah malam, suasana sepi, dan tiba-tiba bau anyir itu menguar perlahan dari dalam mesin cuci kalian. Hati-hati, karena pemilik aslinya bisa saja datang mengetuk pintu kalian malam ini untuk meminta bajunya kembali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar, apa benda paling aneh atau mengerikan yang pernah kalian temukan di saku baju kotor? Mari kita mulai. Jam di dinding yang catnya sudah mengelupas itu menunjukkan pukul 01.15 dini hari. Suasana kos-kosan 3 lantai itu sunyi senyap. Sangat sunyi, sampai-sampai ritme putaran mesin cuci terdengar seperti besi tua yang sedang saling menggerus. Klotak, klotak, wung, Tari. Perempuan berusia 25 tahun itu duduk melorot di kursi plastiknya. Matanya memerah, kelopak matanya terasa seberat timah menahan kantuk yang luar biasa. Di usianya, teman-temannya mungkin sedang tidur nyenyak di kasur empuk atau sekadar scroll TikTok di kamar yang hangat. Tapi Tari, dia terjebak di ruang laundry sempit dan lembab di lantai dasar kos-kosan mahasiswa ini. Bukan karena dia gila kerja, tapi karena utang. Ibunya di kampung sedang sakit keras, butuh biaya tebus resep dan kontrol rumah sakit yang tidak sedikit. Setiap lembar rupiah adalah nyawa bagi Tari sekarang. Makanya dia rela mengambil shift malam ekstra, menerima cucian kilat mahasiswa dengan harga miring. Banyak mahasiswa yang suka menakut-nakutinya. Mbak Tari, jangan nyuci sendirian lewat jam 12 malam loh. Di lantai 3 itu kan kosong. Suka ada yang nemenin nyuci dari atas. Begitu kata mereka sambil tertawa geli. Tari biasanya cuma mendengus sinis. Halah, setan mana ada yang mau bantuin gua bayar tunggakan BPJS ibu? Kalau hantunya bawa duit segepok, baru gua gelar karpet merah. Batinnya selalu begitu. Dia terlalu realistis. Kemiskinan, rasa lapar, dan tagihan rumah sakit jauh lebih mengerikan daripada cerita hantu murahan. Lampu neon panjang di langit-langit tiba-tiba berkedip sebentar. Bzzz, bzzz. Suaranya berdengung pelan, membuat ruangan sesaat terang benderang lalu meremang lagi. Ruang laundry itu berbau khas. Campuran antara deterjen bubuk rasa lemon yang paling murah, pelembut pakaian sisa, dan entah kenapa malam ini ada sedikit bau apa. Seperti bau tanah basah setelah hujan lebat, tapi lebih amis, menyengat. Tari menggosok kedua lengannya perlahan. Tiba-tiba saja suhu di ruangan itu turun drastis. Angin malam yang menyusup masuk dari celah ventilasi di atas pintu terasa seperti es yang menusuk tulang. Bulu-bulu halus di tengkuknya perlahan meremang tanpa alasan. Dan saat itulah, di sela-sela suara dengung mesin cuci, dia mendengarnya. Tap, srig, tap, srig. Suara langkah kaki, pelan, terseret-seret. Arahnya dari langit-langit tepat di atas kepalanya, lantai 2. Tari mengerutkan kening. Logikanya langsung memproses cepat. Ini kan lagi libur semester. Anak-anak kos sudah pada pulang kampung dari minggu lalu. Kosan ini harusnya kosong melompong. Lalu, siapa yang jalan di atas jam segini? Tari menahan napasnya. Dia diam membatu, mencoba mendengarkan lebih saksama. Langkah kaki yang diseret itu perlahan berhenti. Tepat di titik di atas kepala Tari. Hening. Sangat hening. Tari mencoba menelan ludah yang terasa seret di tenggorokan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu cuma tikus got raksasa atau kucing garong yang lagi cari makan. Namun beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Tari hampir melompat dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa di telinga. Suara ketukan itu bukan dari atas, melainkan dari pintu rolling door besi di depan tokonya. Siapa orang gila yang datang ke laundry jam 1:30 pagi dengan ragu dan langkah gontai
Tari berjalan mendekat. Dia mengintip dari celah kecil di antara jeruji besi. Di luar sana, di bawah remang lampu jalan, berdiri seorang nenek tua. Pakaiannya lusuh berupa daster batik pudar. Wajahnya sangat pucat, nyaris abu-abu, dan matanya menatap kosong lurus ke depan. Nenek itu mendekap erat sebuah kantong plastik hitam besar yang diikat berlapis-lapis. Tari sedikit membuka gembok dan menarik rolling door ke atas. Suara gesekan besi berkarat memecah keheningan malam yang pekat. "Maaf, Nek, laundrynya udah tutup. Besok pagi." Belum sempat Tari menyelesaikan kalimat penolakannya. Tangan nenek yang keriput dan dingin itu menyodorkan sesuatu. Gulungan uang kertas 100 ribuan. Cukup tebal. Mata Tari refleks membelalak. Cepat-cepat ia menaksir. Itu setidaknya ada 500 ribu rupiah. Uang sebanyak itu hanya untuk satu kantong cucian. "Tolong, cucikan ini." Suara nenek itu terdengar parau, serak, seolah tenggorokannya penuh dengan tanah kering. Saat nenek itu berbicara, angin berhembus pelan. Bau bunga melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma kapur barus yang biasa dipakai untuk memandikan jenazah tiba-tiba menyerbak masuk ke hidung Tari. Perut Tari tiba-tiba mual, tapi matanya tak bisa lepas dari gulungan uang itu. "Harus malam ini juga," bisik nenek itu lagi. Tanpa menunggu jawaban Tari, nenek tua itu meletakkan kantong plastik hitam besar tersebut di lantai keramik. Ia langsung membalikkan badan dan berjalan pergi menyusuri lorong kos-kosan yang gelap. Langkahnya begitu cepat, terlalu mulus, nyaris tidak terdengar suara telapak kaki menyentuh tanah. Tari melongo di ambang pintu. Dia tidak tahu siapa nenek itu, dan jelas dia bukan warga sekitar sini. Tapi, uang di tangannya ini nyata. Teksturnya kasar asli. Demi ibunya di kampung, persetan dengan rasa takut atau firasat buruk, uang adalah uang. Tari segera menarik turun rolling door dan menguncinya rapat-rapat. Ia mengantongi uang itu sambil tersenyum tipis, lalu membungkuk untuk mengangkat kantong plastik hitam tersebut ke atas meja sortir. Begitu jemarinya menyentuh plastik itu, Tari tersentak mundur. Kantong itu terasa sangat dingin. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang membekukan. Seperti daging beku yang baru dikeluarkan dari freezer. Dan anehnya, rasanya sangat berat. Terlalu berat untuk ukuran setumpuk pakaian kotor. Sesekali, isi di dalam plastik itu terasa seperti bergeser sendiri. Tari mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Ia memaksakan diri mendekati meja, berniat membuka ikatan plastik yang ruwet itu. Namun, pandangannya tak sengaja jatuh ke bagian bawah meja. Tepat di sudut kantong plastik hitam yang sedikit robek itu, ada sesuatu yang menetes. Tes, tes, tes. Cairan kental, lengket, dan berwarna merah kehitaman merembes perlahan. Menetes dari dalam plastik, menggenang sedikit demi sedikit menodai ubin keramik putih di bawah kaki Tari. Darah. Napas Tari tercekat di dada. Tangannya gemetar hebat di udara. Dan sebelum otaknya yang syok bisa mencerna apa yang sebenarnya ada di dalam bungkusan itu. Dari arah lorong lantai 3 yang gelap gulita di atas sana, menembus keheningan malam, terdengar sebuah suara. "Hai! Hai! 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 Hai!" Suara tawa seorang perempuan. Sangat tipis, sangat panjang dan menyayat hati. Tawanya Jut Kwang menggema perlahan turun tangga, merayap mendekati ruang laundry yang kini terasa seperti perangkap es. Napas Tari tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada genangan cairan kental di atas ubin keramik putih. Tes. Suara tetesan itu terdengar begitu bising di telinganya, membelah kesunyian malam. Bau anyir seperti besi berkarat seketika menusuk hidung, mengalahkan aroma deterjen murah yang sejak tadi menguasai ruangan. Coba bayangkan, kalian di posisi Tari.
Malam buta, sendirian, melihat cairan mirip darah menetes dari cucian orang tak dikenal, sementara gema tawa perempuan dari lantai 3 yang seharusnya kosong itu masih terngiang di telinga. Apa yang akan kalian lakukan? Lari? Menjerit minta tolong? Tari ingin lari. Sungguh. Ujung kakinya sudah beringsut mundur. Namun, pandangannya tanpa sengaja jatuh ke arah meja sortir. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip pucat, gulungan uang 500.000 itu seolah menatapnya balik. Lembaran merah itu adalah tiket. Tiket untuk menebus resep obat ibunya esok. Tari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih. Itu cuma luntur. Pasti pewarna baju murahan. Dan suara tadi cuma kucing berantem. Fokus, Tar, fokus. Kemiskinan lebih seram dari setan manapun. Batinnya meyakinkan diri. Tangannya yang dingin dan gemetar meraih sebuah gunting berkarat dari laci meja. Dengan perlahan, ia merobek ikatan plastik hitam berlapis-lapis itu. Sret, sret. Begitu plastik terbuka, hawa dingin yang tak wajar langsung menyembur keluar, menghantam wajah Tari. Udara di ruang laundry yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti di dalam lemari pendingin kamar mayat. Aroma kapur barus yang sangat kuat dan wangi bunga melati yang layu menguar pekat membuat perut Tari bergejolak mual. Tari memakai sarung tangan karetnya lalu menarik isi kantong itu perlahan. Itu bukan pakaian biasa. Benda itu berat. Oh, sangat berat karena basah kuyup. Sebuah kebaya pengantin tradisional berwarna putih tulang. Payet-payetnya yang rumit berkilau redup tertimpa cahaya lampu. Kebaya itu sangat indah, namun kondisinya mengerikan. Bagian bawahnya berlumuran lumpur basah. Bukan lumpur jalanan, melainkan tanah merah liat yang lengket. Persis seperti tanah galian kuburan baru. Dan cairan merah kehitaman yang menetes tadi berasal dari bagian dada kebaya tersebut. Tari menelan ludah. Kulit lengannya meremang hebat. Ada perasaan tidak nyaman yang menjalar setiap kali matanya menatap kebaya itu. Seolah kebaya itu pernah dipakai oleh seseorang yang mati dalam penderitaan. Saat membalikkan bagian kerah belakang untuk mencari noda, mata Tari menangkap sebuah detail kecil. Di balik kain brokat yang kasar itu, ada sulaman benang merah yang sudah pudar dan kotor. Huruf-hurufnya dijahit dengan rapi, namun tampak tua. Tari menyipitkan mata, membaca tulisan Aku itu tidak bisa dalam melakukan hati. ini lagi. Ratri tak akan pernah terpisah. Ratri? Kening Tari berkerut. Nama itu entah kenapa terdengar tidak asing di telinganya. Seperti pernah menjadi bahan gosip anak-anak kos beberapa waktu lalu. Tapi otaknya yang kelelahan tak sanggup mengingat lebih jauh. Siapa Ratri? Dan kenapa nenek misterius tadi membawa baju pengantin berlumpur ini jam 1 pagi? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Karena takut payet kebaya itu rusak jika dimasukkan ke mesin, Tari memutuskan untuk menggantung kebaya putih itu di kawat jemuran di tengah ruangan. Ia hanya memasukkan kain bawahan jaring, kain batik, pasangannya yang juga kotor ke dalam mesin cuci otomatis. Tombol ditekan. Bip, air mulai mengalir masuk ke dalam tabung kaca mesin cuci. Tari mundur selangkah, mengusap keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ritme mesin cuci mulai terdengar. Wung, wung. Awalnya normal. Busa sabun berwarna putih perlahan naik. Namun, hanya dalam hitungan detik, pemandangan di balik kaca mesin cuci itu berubah drastis. Busa putih itu perlahan memudar. Berganti warna menjadi abu-abu kotor, lalu coklat, dan akhirnya hitam pekat. Hitam seperti air got yang mengendap bertahun-tahun. Air pekat itu berbusa dan bergolak aneh. Suara mesin yang tadinya halus tiba-tiba berubah kasar. Klotak! Klotak! Tabung mesin cuci berguncang hebat, seolah ada bongkahan batu besar di dalamnya.
Tidak, bukan batu. Suaranya lebih menyerupai sesuatu yang empuk namun berat, menghantam-hantam dinding kaca dari dalam. Brak! Brak! Lalu, dari celah pembuangan air, terdengar suara yang membuat darah Tari nyaris berhenti mengalir. Gargle. Blep. Suara itu seperti rintihan seseorang yang sedang tenggelam. Seseorang yang tercekik air kotor mencoba mengambil napas, namun paru-parunya penuh dengan lumpur. Tolong! Ong! Tari melangkah mundur dengan gemetar. Jantungnya memompa brutal. Napasnya memburu cepat. Dadanya sesak bukan main. Teror ini terlalu nyata. Ia meremas kepalanya sendiri, menatap nanar ke arah gulungan uang di meja. Tuhan, apa yang barusan aku terima? Uang ini, apakah sepadan dengan nyawaku? Jerit batinnya. Rasa putus asa menyergapnya. Ia terjebak di antara kewajiban menyelamatkan nyawa ibunya dan ancaman tak kasat mata di ruangan ini. Mesin cuci itu semakin bergetar hebat. As air hitam pekatnya nyaris merembes keluar dari sela-sela pintu kaca. Tari menutup kedua telinganya, tak sanggup lagi mendengar suara orang tercekik dari dalam sana. Dan puncaknya, jepret! Tiba-tiba suara saklar meteran listrik berbunyi keras dari arah luar. Bersamaan dengan itu lampu neon mati total. Mesin cuci mati mendadak, sunyi. Gelap gulita, hitam absolut menyelimuti ruang laundry itu. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara langkah kaki. Hanya ada suara napas Tari yang tersengal-sengal, beradu dengan detak jantungnya sendiri. Suhu ruangan merosot tajam. Bau melati dan daging busuk kini memenuhi udara, mencekik paru-parunya. Dengan tangan gemetar tak karuan, Tari meraba-raba saku celananya. Ia mengeluarkan ponsel. Layarnya yang retak memancarkan cahaya lemah. Ia menyalakan flashlight. Center. Ponsel. Cahaya putih terang dari ponsel menyapu ruangan yang gelap. Menyorot mesin cuci, lalu bergerak perlahan ke tengah ruangan, tepat ke arah kawat jemuran. Napas Tari tercekat hebat. Matanya melotot tak percaya. Kebaya pengantin putih yang tadi ia gantung menghadap ke tembok itu, kini sedang bergerak. Tanpa ada angin sedikit pun, kebaya itu berputar sangat pelan di udara. Berputar dengan kaku. Terus berputar hingga bagian depan dada kebaya yang berlumuran cairan merah itu berhenti. Tepat menghadap ke wajah Tari. Seolah-olah ada tubuh tak kasat mata di dalam kebaya itu yang baru saja menoleh untuk menatapnya. Cahaya senter dari ponsel Tari bergetar hebat. Sorot lampunya yang putih pucat menerangi kebaya pengantin itu. Baju itu diam. Benar-benar diam sekarang, menggantung kaku menghadap Tari. Tapi entah kenapa, atmosfer di ruangan sempit itu terasa semakin penuh. Seolah ada seseorang yang sedang berdiri di dalam pakaian tersebut, balas menatap Tari dalam kegelapan. Pernahkah kalian mendengar sebuah pantangan atau larangan lama di dunia laundry? Pantangannya sederhana. Jangan pernah iseng memakai pakaian milik pelanggan, apalagi jika pakaian itu berbau tanah atau diantar pada jam yang tidak wajar. Konon, benda-benda yang menempel di tubuh orang yang sudah meninggal akan menyimpan sisa jiwa dan rasa sakit mereka. Jika kita memakainya, kita sama saja mengundang pemiliknya untuk memeluk kita. Tari tahu betul aturan tak tertulis itu. Tapi malam ini, akal sehatnya perlahan dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Pandangan Tari tak bisa lepas dari kebaya putih tulang itu. Cahaya senternya menyoroti detail payet yang meliuk indah, memantulkan cahaya redup yang entah bagaimana, terlihat sangat menggoda. Tari berdiri mematung. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di telinga. Hah, hah. Hah, di saat yang sama rasa lelah, putus asa, dan kesepian yang selama ini ia kubur dalam-dalam tiba-tiba menyeruak naik ke permukaan.
Kepalanya mulai terasa pening. Pandangannya mengabur. Ada semacam kabut tak kasat mata yang pelan-pelan menyelimuti otaknya. Lihatlah kebaya itu, Tari. Cantik sekali, bukan? Sebuah bisikan lembut, nyaris tak terdengar, melintas di kepalanya. Entah itu suara hatinya sendiri atau suara dari sudut gelap ruangan itu. Tari menunduk menatap kemeja flanelnya yang lusuh dan berbau asam keringat. Ia menelan ludah. Rasa getir tiba-tiba mencekik lehernya. Di usianya yang ke-25, ia tidak pernah merasakan hidup enak. Ia tidak pernah berdandan cantik. Jangankan memikirkan pernikahan, membayangkan makan enak untuk besok saja ia tidak berani. Hidupnya dihabiskan untuk mencium bau kotoran orang lain demi beberapa lembar rupiah. Kapan lagi kamu bisa memakai baju sebagus ini, Tar? Coba saja. Tidak ada yang lihat. Gelap. Hanya sebentar. Bisikan itu semakin kuat. Menggema di kepalanya bagai kaset rusak. Tari merasa kakinya melangkah maju dengan sendirinya. Tangannya, yang seolah dikendalikan oleh benang tak terlihat, perlahan meletakkan ponsel bersenter itu di atas mesin cuci yang mati. Sorot cahaya ponsel kini memantul ke langit-langit, membuat bayangan benda-benda di ruangan itu memanjang mengerikan. Jemari Tari yang bergetar menyentuh kancing kemejanya. 1, 2, 3 kancing terlepas. Kemeja lusuh itu jatuh ke lantai keramik yang dingin. Oh, hawa sedingin es langsung menyapu kulit perut dan bahunya yang telanjang, membuat seluruh bulu romanya berdiri kaku. Tapi Tari tidak peduli. Matanya kosong. Ia seperti terhipnotis. Dengan gerakan sangat lambat, layaknya orang yang sedang bermimpi berjalan, Tari mengulurkan kedua tangannya ke arah jemuran. Ia menurunkan kebaya pengantin yang basah dan berat itu. Kainnya terasa aneh di kulit, terlalu dingin, seperti menyentuh kulit mayat yang baru dikeluarkan dari ruang pendingin. Tari mulai memasukkan lengan kanannya, lalu lengan kirinya. Dan tepat di detik ketika ia menarik kebaya itu melewati kepalanya, bam! Gelombang aroma menyengat langsung menghantam rongga hidungnya. Bau bunga melati yang sangat pekat, dicampur dengan aroma darah segar yang amis. Rasanya begitu kuat sampai membuat mata Tari berair. Kesadarannya mendadak tersentak kembali. Hipnotis itu pecah seketika. Tari tersiap. Astaga, apa yang baru saja aku lakukan? Kepanikan luar biasa menyapu dadanya. Ia buru-buru meraih kerah kebaya itu, berniat melepasnya kembali dengan kasar. Tapi kain itu terasa lengket di kulitnya. Sangat lengket, seolah-olah mulai menyatu dengan pori-porinya. Lalu, sebelum Tari bisa menarik napas panjang, seret! Dua lengan yang sangat dingin, kurus kering seperti ranting pohon beringin, tiba-tiba melingkar di pinggangnya dari arah belakang. Napas Tari langsung berhenti total. Lengan itu memeluknya, sangat erat, basah, dan luar biasa dingin. Tari bisa merasakan 10 jari dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam menusuk pelan ke kulit perutnya dari luar kebaya. Ada embusan napas sedingin es yang berhembus tepat di tengkuk lehernya. Bau busuk daging membusuk kini mengalahkan bau melati. Tari tidak berani bergerak 1 milimeter pun. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Tenggorokannya terkunci rapat, tak mampu mengeluarkan jeritan sekecil apapun. Di sudut ruang laundry itu, hanya berjarak 2 meter di depannya, ada sebuah cermin panjang setinggi badan yang pinggirannya sudah retak. Cermin yang biasanya ia pakai untuk merapikan rambut. Cahaya dari ponsel di atas mesin cuci memantul redup ke arah cermin tersebut. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan susah payah, Tari perlahan, sangat perlahan, mengangkat wajahnya. Ia mengarahkan pandangannya ke depan, menatap pantulan dirinya di cermin retak itu. Namun yang berdiri di dalam cermin bukanlah Tari. Kemeja dan celana yang dikenakan memang miliknya,
Kebaya pengantin itu juga menempel di sana. Tapi kepalanya, di cermin itu memantul wajah seorang perempuan dengan kulit berwarna abu-abu mati. Rambutnya hitam legam, kusut Masai, dan basah kuyup menutupi separuh wajah. Kedua bola matanya terbelalak ke atas. Putih semua, tanpa ada pupil hitam sedikit pun. Dan bibir perempuan di cermin itu robek dari ujung kiri sampai ke telinga, membentuk sebuah senyuman miring yang mengerikan. Perempuan di dalam cermin itu menatap lurus ke arah Tari. Dan dari celah bibirnya yang robek, sebuah suara bisikan serak terdengar langsung di dalam kepala Tari. "Cantik, sekarang gantian ya." Jantung Tari seakan berhenti berdetak. Darahnya membeku di pembuluh nadinya. Di dalam pantulan cermin retak itu, senyum robek si perempuan semakin melebar hingga nyaris menyentuh kedua telinganya. Mata putihnya menatap Tari dengan tatapan lapar yang tidak manusiawi. Kalian bisa bayangkan rasanya. Tubuh kalian dipeluk dari belakang oleh sesuatu yang sedingin es, sementara kalian harus melihat wajah mengerikannya menumpang di atas tubuh kalian sendiri di dalam cermin. Bau bangkai yang bercampur dengan aroma melati busuk kini menyumbat tenggorokan Tari. Ia ingin menjerit, sangat ingin berteriak sekeras-kerasnya minta tolong. Tapi pita suaranya lumpuh total. Kuku-kuku hitam panjang yang sedari tadi melingkar di perutnya kini mulai bergerak, menggaruk pelan permukaan kebaya putih itu. Sret, sret. Suara kuku yang bergesekan dengan kain brokat itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi senyap. Air mata Tari akhirnya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang kaku. "Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" Batinnya menjerit pedih. Keputusasaan yang luar biasa menelan kewarasannya. Demi 500.000 rupiah, demi selembar uang kertas merah, dia menggadaikan nyawanya malam ini. Di ambang kematian yang terasa begitu dekat, ego dan keras kepalanya runtuh. Dia teringat ibunya di kampung. Ibunya yang batuk-batuk menahan sakit, namun selalu berpesan, "Biar miskin asal selamat, Nduk. Jangan ambil yang bukan hakmu." Kini, dia mungkin tidak akan pernah melihat senyum ibunya lagi. Keserakahannya sesaat. Rasa frustrasinya pada kemiskinan yang mencekik justru membawanya ke neraka yang sebenarnya. Air matanya mengalir semakin deras, bercampur dengan keringat dingin. Di tengah kepanikan yang nyaris membuat kepalanya meledak. Memori di otak. Tari tiba-tiba tersambung bak kepingan puzzle berdarah. Ratri. Ya Tuhan, Ratri. Pantas saja nama itu tidak asing. Pantas saja anak-anak kos sering menakut-nakutinya agar tidak mencuci sendirian dan menjauhi lantai 3. Selama ini Tari mengira nenek berwajah abu-abu di depan pintu tadi hanyalah ibu tua dari pelanggan yang sedang buru-buru menyiapkan gaun untuk acara pernikahan anaknya besok pagi. Tapi itu salah. Sangat salah. Otak Tari kini memutar kembali gosip mengerikan bulan lalu. Ratri adalah mahasiswi yang menempati kamar ujung di lantai 3. Bulan lalu, tepat di hari pernikahannya, mempelai pria kabur tak meninggalkan jejak. Karena malu dan depresi berat, Ratri gantung diri di kamarnya, memakai kebaya pengantinnya. Dan nenek bermata kosong tadi, itu pasti ibunya Ratri. Nenek itu tidak sedang melaundri baju anaknya. Dia datang ke sini untuk mencari tubuh baru, mencari tumbal bernyawa untuk menggantikan anaknya yang mati penasaran. Uang 500.000 itu bukan upah cucian kilat. Itu adalah uang sesajen, uang pengikat nyawa. Kesadaran mengerikan itu entah bagaimana memicu ledakan adrenalin terakhir di tubuh Tari. Dengan tenaga yang tersisa, ia memberontak kasar.
Ia menarik kerah kebaya itu sekuat tenaga sambil menjatuhkan dirinya. Brak! Tubuhnya terpelanting ke belakang, menabrak keranjang cucian plastik hingga pecah. Pelukan es di pinggangnya terlepas. Tari jatuh terduduk di lantai keramik yang basah. Terengah-engah menghirup udara sebanyak mungkin. Ia harus melepaskan kebaya laknat ini. Sekarang juga. Tapi bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat jari-jari Tari yang gemetar berusaha menarik lepas kebaya itu dari kepalanya, kain basah berbau darah itu bereaksi. Kebaya pengantin itu tiba-tiba menyusut. Ya, kain itu menyempit dengan sendirinya seolah memiliki nyawa. Kain brokatnya mengkerut cepat, mencengkeram tulang rusuk. Tari sangat kuat hingga ia terdongak menahan sakit. Payet-payetnya yang tajam kini terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk langsung, menembus pori-pori kulitnya. Krek, Tari tersedak. Ia kesulitan bernapas. Kebaya ini menguncinya, menjahit tubuh Tari hidup-hidup untuk dijadikan wadah yang permanen. Di tengah rintihannya menahan sakit dan sesak napas, dalam ruangan yang hanya diterangi pantulan cahaya senter ponsel dari atas mesin cuci, Tari mendengar sesuatu. Trak, serik, trak, serik. Suara kuku panjang yang bergesekan dengan permukaan keras. Tapi anehnya, suara itu bukan berasal dari lantai di sekitarnya. Tari menelan ludah. Peluh dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Dengan sisa tenaga, matanya perlahan bergerak naik ke atas. Melewati mesin cuci, melewati jemuran kosong, terus ke atas, menuju langit-langit beton ruang laundry. Di sana, merayap menempel di plafon layaknya laba-laba raksasa, sosok kuntilanak berbaju putih lusuh itu bergerak cepat tepat ke atas kepala Tari. Kuku-kuku panjangnya menancap di beton. Sosok itu berhenti. Lalu, dengan gerakan patah-patah yang diiringi suara tulang berderak mengerikan, tubuhnya berbalik. Kuntilanak itu menggantungkan dirinya. Kepalanya lurus menjuntai ke bawah, berhadapan terbalik. Hanya berjarak 1 jengkal tepat di depan wajah Tari yang terduduk kaku. Hembusan napas berbau darah busuk dan tanah makam langsung menerpa wajah Tari. Mulut robeknya menyeringai lebar. Dan perlahan, rambut hitam legamnya yang basah kuyup oleh air kotor mulai memanjang. Bergerak liar, meliuk-liuk di udara seperti puluhan ular hitam yang kelaparan, merayap turun, dan mulai melilit kuat leher Tari. Rambut hitam legam yang basah dan berbau lumpur kuburan itu hidup. Untayannya melilit leher Tari, seperti ular piton yang sedang mencekik mangsanya. Ketat, sangat ketat hingga jalur udara di tenggorokannya tertutup total. Tari menggelepar di atas lantai keramik yang dingin. Tangannya yang gemetar berusaha mati-matian mencengkeram rambut licin itu, mencoba melonggarkan lilitannya. Tapi sia-sia. Kuntilanak di atasnya malah menatap dengan mata putih susunya yang membelalak puas, sementara senyum robeknya mengeluarkan suara tawa yang nyaring dan menyayat telinga. Hai, 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 hai. Suara itu menembus gendang telinga Tari, ada menggetarkan tengkoraknya. Pandangan Tari mulai menggelap. Titik-titik hitam menari di sudut matanya. Paru-parunya terbakar, menjerit menuntut oksigen. Di detik-detik saat kesadarannya hampir terenggut, sebuah penyesalan yang luar biasa besar menghantam dada Tari. Lebih sakit dari lilitan rambut di lehernya. Hanya demi 500.000. Hanya demi beberapa lembar kertas tak bernyawa. Ia menukar napasnya sendiri. Ia selalu berpikir kelaparan dan kemiskinan adalah hal paling mengerikan di dunia. Tapi malam ini, di ambang kematian yang dingin dan sepi ini, Tari sadar ia salah besar. Hal paling mengerikan bukanlah menjadi miskin. Hal paling mengerikan adalah mati tanpa sempat melihat wajah ibunya lagi. Mati tanpa sempat meminta maaf. Mati menyedihkan
di ruang laundry yang bau, sendirian. "Ibu, maafkan Tari." Jerit batinnya penuh keputusasaan. Di titik pasrah itu, setetes air mata hangat mengalir dari sudut mata Tari. Jatuh menyusuri pipinya, melewati dagunya yang gemetar, dan menetes tepat di dadanya. Air mata itu jatuh membasahi sebuah kalung benang lusuh yang tersembunyi di balik kebaya pengantin tersebut. Sebuah kalung dengan bandul kayu kecil, benda murahan. Tapi itu adalah jimat doa dari ibunya. "Bawa ini, Nduk. Doa ibu selalu memelukmu." Tari ingat betul kata-kata itu saat ia pamit merantau. Seketika, sesuatu yang ajaib terjadi. Begitu air mata penyesalan itu menyentuh bandul kayu, sebuah rasa hangat yang luar biasa tiba-tiba memancar dari dada Tari. Hangat itu menjalar cepat bak aliran listrik, melawan suhu beku yang diciptakan si kuntilanak. Cengkeraman kebaya di tulang rusuknya terasa mengendur selama 1 detik. Lilitan rambut di lehernya bereaksi seolah tersengat api. "Sit!" Kuntilanak di atas plafon mendesis marah. Kepalanya sedikit tersentak mundur. Tari tidak menyia-nyiakan sepersekian detik itu. Naluri bertahan hidup dan cinta yang luar biasa kepada ibunya meledak menjadi sebuah kekuatan tak masuk akal. Dengan rahang mengeras dan mata menyalang, Tari menyelipkan kedua tangannya ke kerah kebaya pengantin tersebut. Ia menariknya. Menarik dengan seluruh sisa nyawa yang ia miliki. "Aku mau pulang!" teriak Tari, dengan suara serak yang dipaksakan keluar dari tenggorokannya. Krak! Seret! Kain brokat kebaya laknat itu robek terbelah 2 dari kerah hingga ke perut. Bersamaan dengan robeknya kain itu, kuntilanak di atas sana menjerit sejadi-jadinya. "Hii!" Jeritan itu begitu memekakan telinga hingga cermin retak di sudut ruangan pecah berkeping-keping. Sosok mengerikan itu melepaskan lilitannya dari leher Tari, tubuhnya menggelepar di udara, terbakar oleh energi tak kasat mata sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Bukannya menghantam lantai dengan keras, tubuh itu justru meleleh cepat, luruh menjadi genangan air lumpur hitam pekat yang berbau sangat busuk. Lalu, hening, jepret. Lampu neon ruang laundry tiba-tiba menyala terang, berkedip sekali sebelum stabil. Suara bip dari mesin cuci terdengar, menandakan listrik telah kembali menyala. Mesin itu kembali berputar pelan, dengan air sabun berwarna putih normal. Aroma melati dan bangkai lenyap tak berbekas, digantikan oleh wangi deterjen lemon murah yang sangat melegakan. Tari terbatuk-batuk hebat. Ia merangkak menjauhi genangan air hitam itu, meringkuk di sudut ruangan sambil memegangi lehernya. Ia menangis terisak, tangisan yang keras, tulus, dan penuh rasa syukur. Ia masih hidup, ia bisa bernapas. Dengan tangan gemetar, ia meraba lehernya yang terasa sangat perih. Ia menatap pantulan dirinya di pecahan kaca yang berserakan di lantai. Di lehernya tercetak jelas bekas luka bakar hitam yang melepuh. Bentuknya menyerupai jari-jari panjang yang mencekiknya tadi. Sebuah cacat permanen. Ini adalah harganya. Harga yang harus ia bayar karena telah melanggar pantangan, karena membiarkan keserakahan mengalahkan akal sehatnya. Luka ini akan selamanya menjadi pengingat di tubuhnya. Tari menatap gulungan uang 500.000 yang tergeletak basah di dekat kakinya. Uang yang tadi terlihat begitu menggoda, Aus kini tampak seperti sampah paling menjijikkan di dunia. Ia menendang uang itu jauh-jauh, persetan dengan uang setan. Ia merangkak meraih ponselnya yang layarnya retak di atas mesin cuci. Sambil masih terseduh-seduh, jemarinya mencari kontak ibunya. Panggilan tersambung. Nada. Sambung berbunyi 2 kali, sebelum sebuah suara tua yang parau dan hangat terdengar di seberang sana. "Halo? Duk, tumben jam segini telepon, kamu belum tidur?" Mendengar suara ibunya, pertahanan Tari runtuh sepenuhnya.
Air matanya mengalir deras, membasahi layar ponsel. Semua ketakutan, beban, dan rasa sakitnya luruh seketika. "Ibu!" Suara Tari parau. Di sela isak tangis. "Tari kangen ibu. Tari mau pulang, Bu. Besok pagi Tari pulang." Di ujung telepon, ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Iya, Nduk. Pulanglah. Ibu masakan sayur lodeh kesukaanmu. Uang bisa dicari. Rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kamu sehat, kamu selamat." Tari mengangguk pelan, memeluk lututnya sendiri di tengah ruang laundry yang kini terasa hangat. Ya, uang bisa dicari. Sakit bisa diobati dengan cara yang benar. Tapi nyawa dan keluarga, itu adalah harta yang tak bisa dibeli dengan harga berapapun. Itulah kisah Tari. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Tapi ingat satu hal, saat kalian lelah dan putus asa, jangan pernah membiarkan sesuatu yang gelap menawarkan bantuan. Karena mereka tidak pernah memberi dengan gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar.